Kamu ya? Kak, Gimana? Kak Nanta. Oh, udah. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semua? Semoga semuanya kabarnya pada sehat aja ya. Semoga semua pada selalu semangat dalam menimba ilmu tentunya. Perkenalkan, nama saya Adina Intan Sakinah. Sekarang saya belajar hubungan internasional di Kazan Federal University. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Kak Rebana Adawiyah. Kak Rebana Adawiyah ini adalah lulusan dari perguruan tinggi FEVU di Vladivostok atau bisa dipanggil Far Eastern Federal University di tahun 2017 lulusnya jurusan Project Management. Nah, beliau juga pernah bekerja sebagai Communication and Media Officer di Konsuler RI di Vladivostok. Nah, sekarang beliau bekerja sebagai Program Assistant for the Head of Planning Working Group di Badan Restorasi Gambut. Nah, kali ini moderator kita adalah Kak Dianita. Halo Kak Dian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagian barat dan selamat sore waktu Kazan. Sebelumnya nama saya Dianita Eka Saptarini. Sekarang sedang ada di kelas persiapan bahasa Kazan Federal University dan akan melanjutkan studi jurusan General Medicine Kazan Federal University. Halo, selamat malam Kak Arbana. Apa Halo, kabar selamat Kak? malam. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak sehat. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Bilang lagi sibuk ngurus anak. Mbak, ini dong sharing gimana sih dulu pengalamannya waktu pas masih jadi mahasiswa magister di Far Eastern Federal University. Yang kita tahu kan FEVU itu jauh banget tuh Mbak. Ada nggak sih Mm-mm. kendala-kendalanya gitu atau kesulitan yang dialamin? Ya, ya. Jadi sebelumnya mau ngucapin dulu selamat Hari Kartini ya Oh untuk semua iya. wanita-wanita Indonesia kalian wanita-wanita hebat ya. Mau apapun itu profesinya semuanya hebat. Nah, jadi sebagai wanita ya kita harus mencari ilmu setinggi-tingginya. Entah nanti kita mau jadi apapun itu, cari ilmu tuh harus kalau istilahnya kan zaman dulu tuh carilah ilmu sampai negeri Cina ya. Kalau kita sekarang carilah ilmu sampai negeri Rusia. Nah, waktu itu emang saya waktu itu lanjutin S2 di FEVU. Dulu sih nggak niat ke FEVU sih. Tapi kan kalau di Rusia itu kita daftar ngasih 3 pilihan dan FEVU itu nggak sebenarnya nggak termasuk dalam pilihan 6 pilihan waktu itu tuh. Nggak termasuk dalam pilihan saya. Cuman waktu itu tiba-tiba saya ditawarin nih. Tadinya nggak ditawarin di Vevo, tapi ditawarin di kota mana saya lupa dan itu belum ada orang Indonesianya. Tiba-tiba dikabarin sama PKR, saya ikutan beasiswanya lewat PKR. Itu sebagian besar dari anak-anak Rusia lewatnya PKR ya. Pasti udah tahu PKR. Jadi kalau kalian mau ngambil beasiswa Rusia, kalian bisa tanya-tanya ke PKR buat lebih lanjutnya. Nah, waktu itu ketika saya ajuin beasiswa udah tes dan alhamdulillah keterima kan kita nunggu kita penempatan di mana kita udah ngajuin 6 pilihan universitas dan kita nunggu penempatannya di mana karena kita nggak bisa milih kekeh untuk di universitas tersebut dan waktu itu tuh saya dikasih pilihan yang tidak ada dalam pilihan saya waktu itu PEPU. Terus saya searching-searching ternyata Vepu lumayan juga nih. Kampusnya juga bagus ya dari modern gitu kayak mall gitu di mana-mana emang bagus banget sih kampusnya. Nah, udah gitu saya masuk ke sana dengan program bahasa Inggris. Jadi kelasnya tuh kelas internasional, kelasnya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Rusia. Nah, karena wah dan itu ya cuma 2 tahun aja. Biasanya kan kalau magister 3 tahun, setahun bahasa dulu kan. Tapi waktu itu saya langsung kuliah. Dan karena, wah saya nggak bakalan dapat bahasa Rusianya nih. Makanya saya waktu itu tuh les dulu nih. Sambil les dulu di PKR.
tapi cuman paling bisa baca doang sama yang perkenalan yang basic banget banget lah, paling nggak buta huruf banget lah pas ke Rusia. Terus udahlah singkat cerita, waktunya berangkat ke Rusia, waktu berangkat ke sana, di sana tuh apa ya, Vladivostok itu kota pelabuhan ya, dikelilingi dengan lautan. Kita tuh kampusnya di pulau sendiri. Jadi kampusnya tuh besar banget di pulau. Jadi kalau mau ke kampus tuh ada jembatan dulu, nyebrang jembatan. Nah, waktu itu saya langsung kuliah. Kayak apa ya, kita tuh belum beradaptasi banget, tiba-tiba langsung kuliah. Dan itu sih sebenarnya masa-masa beratnya tuh pas awal-awal itu, karena bahasa Rusia nggak bisa, langsung kuliah, belum adaptasi, baru masuk, baru berapa hari sana tuh langsung kuliah. Beruntunglah kalau yang Fadpak dulu, kalian bisa adaptasi dulu, bisa belajar bahasa dulu, bisa tahu dulu gimana. Jadi pas masuk kuliah tuh kalian udah siap secara mental maupun bahasanya udah oke lah, udah bisa. Ini kan kita langsung kuliah. Saya itu waktu itu ada dua orang Indonesia dan teman saya di project management. Anak asingnya itu ada 5 orang, 2 orang Indonesia, lainnya orang Afrika 2 orang, 1 orang India, Bangladesh waktu itu. Dan langsung kuliah itu kita kaget lah karena kan sistem kuliahnya juga beda, terus kita masih adaptasi, dan itu tuh masa transisi dan adaptasi yang lumayan lah, cukup berat. Tapi di sana ada teman-teman, jadi saya tuh angkatan kedua di FEVU, angkatan pertamanya sebelumnya ada cuman berapa orang, jadi belum begitu banyak yang kuliah di FEVU waktu itu. Terus zaman saya tuh yang dari PKR cuman berapa ya, kayaknya cuma 2 orang, itu pun yang ngambil magister doang. Terus yang S1-nya itu yang ngambil jalur mandiri lewat studi Rusia tuh. Jadi terus gak bisa bahasa, adaptasi susah gitu lah. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sih asik-asik aja di sana. Dan orang-orangnya juga asik-asik, baik-baik semuanya. Nah, Ya. kan tadi Mbak Rubana bilang kalau misalkan FEVU itu nggak, maksudnya di luar dari pilihan yang 6 kampus tadi tuh Mbak. Terus ada nggak sih ekspektasi pertama gitu loh, kayak waktu pas diumumin kalau dapat FEVU gitu? Maksudnya ada kebayang FEVU seperti apa gitu nggak sih Mbak pertama kali? Karena kan FEVU juga nggak masuk dalam list pilihan kampus Mbak gitu. Mm-mm. Dulu nggak kebayang Pefu itu kayak gimana. Akhirnya kan, terus pas tahu Pradiposok mana ya, saya coba searching kan. Jauh Itu banget. jauh banget. Ya ampun, jauh banget. Di ujung timur banget kan, malah Iya. deket ke Asia. Terus saya searching-searching aja ininya, apa kampusnya. Wah, kampusnya bagus sih, fasilitasnya juga lengkap, bangunannya bagus. Terus apa mata apa sih pelajaran yang ditawarkannya juga lumayan banyak kan. Terus ada kelas internasionalnya juga. Ya saya berharapnya sih dulu bisa dapat bahasa Rusia, tapi karena enggak, akhirnya jadi belajar learning by doing banget. Tapi waktu itu saya minta sih ke kampus biar bisa dapat bahasa Rusia, terus dikasih cuma 1 semester doang sih. Dan cukup membantu sih, lumayan lah buat ke pasar-pasar aja ya, buat belanja. Ketolong berarti ya Setidaknya Mbak. buat, iya, buat belanja aja lumayan lah, bisa. Terus untuk ini Mbak, kan Vevo tuh jauh banget ya Mbak di ujung timurnya Rusia. Terus ada kendala nggak sih Mbak? Karena kan mungkin ada pengurusan berkas atau ada sesuatu yang harus diurus ke Moskow gitu kan, jarak juga jadi masalah gitu. Ada Mm, mengalami kendala mm, nggak Mbak untuk hal-hal yang kayak gitu? mm. Iya, itu kendala banget ya. Apalagi kalau kita mau ngurus misalkan pas perpanjang visa perpanjang paspor atau ngurus-ngurus dokumen, itu susah banget. Kalau kita harus ke Moskow juga kan ongkosnya lumayan banget kan. Itu sama kayak kita balik ke Indonesia, ongkosnya tuh dari Vepu tuh. Jauh Jadi, banget. aduh, Mahal jauh. Bedanya aja jam Moskow ke Vepu kan 7 jam. di 3 jam Iya, nggak? 3. Kalau Indo iya. 7 ya? Iya. Kalau Jauh banget. Kalau Vladivostok ke Moskow itu 7 jam. Ya Ah, ini, kalau iya urusan berarti berkas itu tuh termasuk salah satu kendala juga waktu itu kan.
pas kita lulus kita kan harus urus berkas legalisiran ke Moskow kan. Ada yang harus kita legalisir dokumennya itu juga. Wah ini gimana? Akhirnya kita postin aja minta tolong teman yang ada di Moskow untuk urusin berkasnya karena kalau kita yang ke sana lumayan banget ongkosnya ya. Jadinya kita alternatifnya ya dipostin gitu. Minta tolong teman-teman yang di Moskow untuk bantuin gitu. Terus untuk dinamika kemahasiswaan sendiri di zaman perkuliahan yang Barbana itu gimana Mbak di sana Mbak? Maksudnya kan kita tahu stereotip tentang Rusia yang ateis, komunis, yang kayak gitu-gitu tuh Mbak. Itu jadi masalah juga nggak sih Mbak untuk para mahasiswa pada masa itu? Kalau misalkan untuk mahasiswa Indonesia sendiri, yang saya lihat sih udah pada terbuka ya pikirannya dan udah apa sih udah memilih Rusia, udah searching, udah tahu bahwa Rusia tuh nggak gitu-gitu amat. Tapi mungkin masalahnya tuh ada pada ketika minta izin ke orang tua, mungkin ada masalah oh ini. Tapi kita jelasin itu mereka bisa menerima dan untuk dinamika ke mahasiswanya ini sendiri kan waktu itu saya angkatan kedua di FEFU. Jadi belum begitu banyak mahasiswa mahasiswa Indonesia di FEFU itu. Jadi pas angkatan saya itu pas pertama kita mau bikin Permira Vladivostok. Waktu itu tuh kita lagi ngerintis untuk mendirikan Permira Vladivostok. Jadi masih masa-masa awal-awal gitu ya konflik kayak gitu mah pasti ada lah antar mahasiswa karena kan ada beda-beda kepala ya dan kita akan membuat sebuah organisasi itu pasti ada konfliknya. Tapi alhamdulillah sekarang sih saya lihat udah mulai jalan ya program-programnya udah mulai bagus gitu-gitunya ya. Namanya awal-awal mah pasti ada itunya lah hal-hal yang harus disatukan dan satu visi dulu gitu. Tapi sekarang udah mulai jalan, alhamdulillah. Terus untuk kegiatan mahasiswa di kampusnya juga cukup banyak, ekstrakurikuler di FEVU juga cukup banyak. Ada MUN, ada apa sih yang olahraga, ada yang kegiatan kesenian, dance, nyanyi, ada juga ke asosiasi ya, mahasiswa internasional juga ada. Jadi setiap minggu tuh hampir selalu ada kegiatan kemahasiswaan di sana. Asal kita aktif-aktif aja ikut kegiatan, jangan hanya kupu-kupu ya kuliah Bang. pulang. Saya udah jauh-jauh. Cuma nggak dapat apa-apa sayang ya Mbak. Terus Mm-mm. Mbak Rebana sendiri waktu memutuskan untuk melanjutkan master di Rusia, ada ini nggak sih Mbak, ada kendala izin dari orang tua atau uh, mungkin pertamanya dilarang gitu, kenapa sih Rusia gitu, terus alasannya Mbak Rebana sendiri milih Rusia tuh kenapa sih? Nah, saya sih waktu itu tuh memilih Rusia itu waktu itu ada teman saya juga yang udah masuk ke Rusia. Terus Rusia pas saya cari-cari juga itu lumayan bagus dan kayaknya berpotensi nih kalau misalkan kita bisa kuliah di Rusia itu karena kan tidak banyak orang juga ya mahasiswa mahasiswa yang ngambil jurusan kuliah ke Rusia. Saya kan dari keluarga tuh keluarga pesantren ya dan stereotip Rusia itu udah sangat kental banget wah pertamanya mesti ada ada ini kenapa gimana nanti di sana gimana Iya, gitu-gitu gitu ada banyak ada pertanyaan. ketakutan-ketakutan gitu ya Mbak ya. Apalagi apalagi saya di orang kampung ya terus di pesantren lagi orang tua tapi alhamdulillah orang tua saya tuh terbuka pikirannya dan dia mau menerima penjelasan dan udah open minded gitu di kalau orang tua saya sih tidak terlalu banyak pertentangan dia mau mendengarkan alasannya dan mereka mensupport cuman kayak apa keluarga-keluarga yang lainnya cuma menanyakan kenapa harus Rusia bla 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 gitu lah tapi udah dijelasin sih udah gitu kan mereka pikirnya wah ini nih PKI apa gimana gitu komunis Islam terus pas saya kasih tahu juga kan Islam di Rusia itu tuh udah ini loh terbesar kedua loh oh iya masjid juga banyak ya mereka baru ini terbuka akhirnya jadi bisa sedikit-sedikit merubah
stereotipnya Rusia gitu. Terus pengalaman-pengalaman menarik apa sih Mbak yang didapetin selama jadi mahasiswa di Vladivostok gitu loh Mbak? Oh, banyak banget. Banyak banget Sharing asal dong kita Mbak, aktif. biar kita kan Iya, yang asal. masih pas-pas, aduh kayak Mm-mm. biar Yang nggak penting tuh buntu kalian Mbak. tuh ini, iya, yang penting tuh kalian tuh mau aktif, ikut kegiatan di kampus ataupun yang diadakan sama perkumpulan mahasiswa Rusianya ataupun yang di kampus kalian aktif aja ikutin karena itu sangat membantu kalian untuk melatih soft skill, melatih inilah juga jaringan-jaringan kalian. Terus juga kan inilah waktu itu juga saya bantuin di konsulat Rusia juga. Saya ada ajar bahasa Indonesia juga gitu. Kan konsulat Rusia juga buka kelas bahasa Indonesia. Saya ikut bantu untuk ngajar juga di sana. Jadi misalkan kalian kalau dapat info kayak gitu, kalian aktif aja. Terus kan waktu itu saya senang bikin jalan-jalan ya. Maksudnya tuh kalau lagi weekend libur gitu tuh senang jalan-jalan. Jadi saya eh, terus waktu itu kan ada kegiatan apa sih yang citizen jurnalis, saya senang juga kayak gitu, makanya saya sering bikin video jurnalis gitu terus saya kirim-kirimin ke citizen jurnalis gitu, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Programnya udah nggak ada, Terus jadi cara asal kalian mau nah, ngambil ini deh. nah kan berarti Mbak Rebana di sana tuh sibuk banget ya Mbak, nggak cuma maksudnya nggak cuma belajar. Terus cara bagi waktunya itu gimana sih Mbak biar nggak bentrok antara belajar terus melakukan hal-hal kesibukan lain itu kayak ekstrakurikuler sama mungkin bagi waktu untuk fokusnya gitu. Mm-mm. Kan Iya, yang kadang penting tuh kita mm-mm. time management Gimana. suka sulit gitu Mbak. Mm-mm. Harus diiniin aja, kita harus pinter-pinter memanage waktunya. Kalau waktu itu saya kuliahnya kan setiap hari tapi sore waktu itu, Senin sampai Jumat, tapi saya dapatnya jadwalnya sore sampai malam. Jadi siangnya itu saya bisa bisa ada kegiatan lain dulu, ikutan yang lain karena kan kegiatan banyaknya siang ya kalau waktu itu tuh. Terus sorenya saya kuliah. Terus biasa ngerjain tugas biasanya suka siang atau apa. Kalau weekend kita harus balance ya antara belajar dan refreshing kayak gitu. Weekend biasanya saya suka jalan aja kemana gitu buat refresh, ya refresh aja gitu. Nanti itu kita harus seimbang aja. Kita di sana kan untuk belajar. Kita harus belajar yang benar. Kalau ada tugas kerjanya tugas yang benar, jangan mepet-mepet ngerjainnya. Kalau mepet-mepet nanti suka keteteran. Jadi kalau udah ada tugas kita bikin aja schedule setiap harinya. Misalkan kan kita udah punya schedule nih kalau kalian jadwal kuliah nanti untuk mengisi, kalau ada tugas berarti misalkan hari ini ngerjain tugas apa dulu gitu. Kita bisa bikin time time schedule kita sendiri lah per harinya gitu biar lebih efektif Ya kan gitu. kalau mahasiswa senangnya biasa SKS gitu ya Mbak ya, sistem kebut semalam ya. Iya, iya Besoknya biasanya kalau biasanya suka kelaparan. SKS, tapi kalau SKS tuh malah jadi kita tuh kok malah jadi kurang tidur banget, terus jadi capek, jadi gak jelas akhirnya kerjainnya. Kalau bisa sih jangan di SKS sih. Biasa masih ke bawah-bawah gitu Mbak. Mm-mm. Terus ceritanya bisa kerja di konsuler Vladivostok itu gimana sih Mbak? Iya karena kan waktu itu eh, kita tuh apa sih, kan banyak juga teman saya juga ada yang kerja di tempat lain. Saya sih bantu-bantu aja yang di konsuler itu. Dia mereka kan sering minta bantuan ke mahasiswa, akhirnya udah kita bentuk aja biar lebih bisa apa sih namanya tuh, biar terorganisir mau gimana nya biar bisa bantu konselor juga, jadi tidak hanya hanya untuk membantu warga Indonesia yang ada di sana, karena kan di sana tuh banyak ya warga Indonesia, gak hanya mahasiswa, ada juga yang pekerja juga dan ada juga yang ini ABK kapal yang singgah di Vladivostok kan juga banyak. Jadi kita bikin aja organisasi yang
biar lebih terorganisir gimana konsuler ini berjalan gitu. Mereka jadi konsulatnya waktu itu minta bantuan kita untuk membantu kegiatan-kegiatan kekonsuleran di sana gitu. Itu untuk perizinan kerja gitu nggak ada masalah, Mbak? Yang kita ketahui kan katanya kalau seandainya mahasiswa itu kalau sampai ketahuan kerja akan ada sanksi gitu loh, Mbak. Itu gimana? Iya, ini sih nggak kerja formal yang di perusahaan atau Mm-mm. apa. Ini kayak kita tuh kayak apa Part ya time gitu. sebenarnya tuh kayak part time gitu freelance. Jadi kalau ada waktu kita bantuin. Kalau dia misalkan kalau konsulat tuh waktu itu tuh minta bantuan kita bantu ke sana gitu. Tapi nggak yang office hour yang nine Yang to five full kayak time gitu. gitu. Iya, enggak. Cuman pas ada bantuan ini ada kasus ini atau apa gitu minta bantuannya apa gitu. Gitu aja sih sebenarnya nggak full yang itu tapi ada juga yang kerja full gitu. Saya kurang tahu sih gimana cara apa harus izinnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dari perusahaannya tergantung dari perusahaannya sih. Kalau perusahaannya yang formal kayak gitu terus kerjanya office hour 9 to 5 mungkin ya harus ada izin yang legalnya lah. Tapi sebenarnya kalian bisa kalau kalian mau nyari tambahan kayak gitu sebenarnya tuh banyak banget potensi yang bisa kalian gali. Gak hanya harus kerja ke orang kan. Kalian bisa bisa bikin apa atau bisa bikin YouTube channel kayak atau apa kan sekarang atau blog kalian di Google AdSense atau apa kan itu sebenarnya banyak banget ya potensi yang bisa kalian gali karena kalau kita kuliah di luar negeri kan konten-konten kita tuh sebenarnya menarik loh untuk bisa disajikan apalagi kalau yang lihatnya apa sih target pemirsanya orang Indonesia anak-anak muda gitu pasti tertarik dan kepo banget sih gimana sih kuliah di Rusia kayak gitu kan banyak juga yang udah bikin channel-channel YouTube sekarang kan Ya, udah anak-anak banyak yang permira. booming ya. Mm-mm. Mm. Terus Mbak, untuk potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia tuh kayak gimana sih Mbak sekarang ini gitu? Atau apa? Sebenarnya tuh siapapun itu maksudnya mau dia lulusan manapun sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama asal kita mau berusaha ya. Yang kita intinya kita mau berusaha, kita punya potensinya dan itu sesuai sama kita. Yang penting kita ikhtiar yang baik. Sebenarnya sebenarnya tuh potensi banyak banget. Apalagi kan jurusan Rusia ini spesifik banget ya, spesifik banget gitu. Jadi kalian tuh asal mau berusaha deh bisa. Mm-mm. Bisa di sektor apapun kan banyak banget ya di ini tuh lulusan Rusia tuh banyak banget ininya apa jurusan-jurusannya dan banyak juga kan yang udah yang jadi tenaga ahli DPR yang kerja di perusahaan yang buka usaha sendiri dan lebih baik tuh kita udah kuliah jauh-jauh dan kita udah punya wawasan yang lebih luas dan angka lebih baik kalau kita bisa menciptakan justru bisa menciptakan lapangan kerja kita menjadi kreatornya itu lebih baik karena banyak banget orang yang nyari kerja tapi kan lahan kerjaan ya seperti yang digaung-gaungkan itu kurang lah atau apalah gitu. Kalau kita bisa lebih kreatif, kita bisa bikin lahan kerja yang baru itu lebih baik juga membantu sesama. Nah, cerita Mbak Rebana sendiri sebagai asisten program di Badan Restorasi Gambut sendiri itu gimana sih tuh Mbak? Kayak itu menarik banget buat dibahas. Iya, jadi kan eh, pemerintah tuh bikin Badan Restorasi Gambut untuk menanggulangi kebakaran gambut waktu tahun 2015 kan. Terus dibuatlah BRG itu tahun 2016. Nah, waktu itu tuh saya ditawarin teman saya sih waktu itu. Kebetulan saya habis lulus tuh lagi nyari kerja. Lagi kebetulan gitu ya Mbak? Lagi Momennya pas. kebetulan saya lagi nyari kerja, terus teman saya nawarin lagi butuh untuk asisten program. Tapi itu di hire-nya lewat jadi kalau kalau BRG itu mereka bekerja sama dengan lembaga UN karena kan banyak dana hibahnya juga. Sedangkan pemerintahan kan nggak bisa mengelola dana hibah, jadinya dia dikelola sama UNOPS gitu. Jadi saya waktu itu tuh tesnya lewat UNOPS sih, tapi dikerjakan di BRG.
seperti itu. Jadi waktu itu saya membantu manajerialnya sih sebenarnya itu bukan teknis tentang lingkungannya karena ada yang lebih pakar untuk soal itu ya. Karena saya kan background saya kan manajemen ya. Untuk teknisnya ada yang lebih pakar, jadi saya bantu untuk mengasistenin programnya. Karena waktu itu saya di deputi perencanaan, jadinya saya bantuin untuk bikin program perencanaannya seperti itu. Banyak banget sih, pengalamannya banyak banget karena kita bisa masuk ke daerah-daerah juga kan, melihat langsung ke lahan gambut. Terus Kendala-kendala sih, yang paling sulit waktu pas masih jadi asisten di BRG itu apa aja ya kak? Apa aja mbak? waktu itu sih karena lingkungan itu isu yang baru sih buat saya, jadi saya tuh harus belajar lagi kan dari awal tentang tentang lingkungan, apalagi spesifik gambut. Dan waktu itu kan kan sekarang ini juga gambut tuh lagi seksi-seksinya nih, isu gambut tuh lagi banyak 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 NGO, banyak donor yang tertarik dengan isu gambut ini. Sehingga saya tuh belajar belajar lagi isu tentang lingkungan, banyak hal baru yang saya pelajarin lah tentang tentang lingkungan seperti itu sih. Hal barunya tantangannya itu karena saya backgroundnya bukan lingkungan itu, tapi seru karena saya jadi punya punya apa sih pengetahuan baru juga soal lingkungan. Berarti banyak hal-hal yang dipelajari secara otodidak gitu ya mbak? Karena kan nggak make sense sama jurusan yang sebelumnya gitu mbak. Iya nggak Mm-mm. sih? Karena meskipun meskipun kita nggak incer dalam teknisnya ya, karena yang teknisnya kan udah ada yang pegang sendiri, tapi Mm-mm. paling nggak tuh kita dasar-dasarnya harus udah ngerti istilah-istilahnya kayak gitu, harus sudah ngerti isunya, harus sudah ngerti. Yaitu kita belajar otodidak sih waktu itu saya. Itu butuh waktu lama nggak sih mbak buat adaptasi sama hal baru? Maksudnya kan kita awalnya belajar apa, tiba-tiba waktu pas kerja Mm-mm. beda gitu. Mm-mm. Adaptasi sebenarnya learning by doing sih. Kita kan waktu itu juga ikut dulu banyak kan rapat-rapat. Saya kan ikut rapat apa sih ikut-ikutan rapat gitu kan banyak banget istilah-istilah yang baru saya coba catat, saya pelajarin itu apa, soal apa kayak gitu. Kita kan suka banyak materi hasil dari penelitian karena kan di sana juga kan ada penelitiannya soal soal gambut sih, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di lahan gambut itu. Kan kita programnya ada revitalisasi juga gitu. Banyak hal sebenarnya. Lalu Kalau setelah itu, diceritain panjang. lalu setelah itu setelah tapi sekarang masih di situ atau udah ini mbak? Gak sebanyak saya waktu semenjak habis melahirkan sih saya udah nggak kerja lagi karena mau fokus ngurus anak dulu. Kata suami udah jangan dulu kerja. Tapi Jadi ya udah waktu sekarang waktu pas di jadi asisten di BRG itu merasa senang nggak sih mbak? Soalnya kan itu beda sama passion kita gitu loh kan, bisa belok gitu loh, maksudnya bisa kita bilang kalau itu agak belok lah dari passion kita. Tapi Mbak Rebana sendiri menikmati nggak sih? menikmati banget, senang sebenarnya sebenarnya nggak dibilang belok sih nggak belok karena Mm-mm. saya nggak ngurusin masalah teknisnya, lebih Hmm, ke manajerialnya manajemen. gitu kan. Iya, karena yang ngurusin teknisnya kan udah ada yang lain, cuman ya meskipun kita kerja di sana ya udah harus ngerti lah soal isu sana, soal isu tersebut kan gitu. Sebenarnya nggak belok sih karena misalkan kamu jurusan manajemen kan bisa di mana aja. Apalagi kan soal saya kan waktu itunya fokusnya kan project manajemen itu kan di mana aja bisa diterapin. Project manajemen itu nggak hanya untuk manajemen di perusahaan, tapi juga di NGO itu kan banyak program manager, project manager. Kita punya isu dan kita punya program ini, bagaimana kita agar tercapai tujuannya itu gimana cara memanagenya kayak gitu sebenarnya. Berarti sebenarnya program manajemen itu luas ya Mbak, nggak, maksudnya nggak cuma berkuku pada satu titik gitu doang gitu. Luas, luas, luas itu kalian bisa masuk ke NGO, ke pemerintahan juga masuk, atau ke program-program lain juga Uh, di perusahaan juga bisa. nah
yang terakhir deh Mbak, karena kayaknya udah disenggol nih. Suka dukanya jadi selama jadi mahasiswa sama suka dukanya atas pekerjaan yang Mbak jalanin tuh apa aja sih? Kan tadi udah sukanya semua nih Mbak, dukanya deh. Iya, kalau mikirin duka terus nanti malah nggak move on. Tapi kan harus balance lebih Mbak. Pasti iya ada lebih dong. banyak sukanya sih, pasti ada dukanya, tapi lebih banyak sukanya. Dukanya mungkin ya sebenarnya tuh hal-hal standar yang kita bisa temuin, adanya pergesekan dengan teman kita itu wajar banget. Kalau dimanapun kita kerja dengan tim apapun pasti suka ada pergesekan. Itu bagaimana cara kita untuk mensikapinya lah, untuk bisa gimana sih untuk menemukan titik temunya gimana gitu. Terus mungkin kalau selama jadi mahasiswa kendala bahasa juga menjadi duka banget itu. Karena secara saya nggak belajar bahasa Rusia dulu, belajar di jalan. Jadi itu juga salah satu dukanya banget. Iya, belajar di jalan, belajar di Jadi cuma pasar. denger-denger gitu ya Mbak, dengar percakapan Mm-mm. orang kalau Iya, dengan benar-benar percepatan otodidak orang terus gitu. minta ajarin dong apa ini gimana gimana gitu. Tapi kalau di waktu di Freddy Posok itu banyak banget kayak English Club gitu. Jadi banyak orang Rusia yang pengen belajar bahasa Inggris juga kan. Jadi mereka biasanya nyari orang asing, mahasiswa asing gitu untuk dijadikan praktisnya gitu, untuk praktik bicara bahasa Inggris gitu. Kalau di kerjaan ya gitu sih sebenarnya dukanya karena mungkin hal yang baru saya harus belajar lagi dari awal. Terus banyaknya sih sukanya sih kita harus enjoy kan, harus menikmati apa yang kita lalui. Nah, pesan untuk teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa di Rusia nih Mbak, apa terakhir? Mm-mm. Ya pesan-pesannya kalian harus aktif ikutin kegiatan yang ada di kampus, yang ada di Permira atau yang di KBRI adain, terus tambah-tambah networking, terus kalian juga harus bisa menjaga silaturahmi dengan baik dengan teman-teman kalian, dengan pokoknya dengan semuanya, dengan dosen kalian harus menjaga silaturahmi yang baik karena itu juga merupakan aset ya. Terus inilah puas-puasin jalan-jalan dulu, kalau udah pulang susah. Udah gak bisa balik lagi ya Mbak ya. Iya, Oke, pokoknya mungkin yang karena terbaik lah. karena udah terbatas oleh waktu, mungkin aku bisa balik kembalikan ke Kak Dinda. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Kak Didi. Makasih Mbak, menarik banget tadi paparannya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Christian. Dari Christian Pagaribuan. Kalau mahasiswa melewati batas waktu, misalnya master, dalam kurung 2 tahun tambah setahun bahasa, apakah beasiswa diputus atau tidak? Gimana tuh Mbak? Bisa dijawab. Hmm, Kalau di Rusia itu biasanya kita udah diprogram kan, kita tuh harus mau nggak mau harus lulus apa sih dalam waktu yang udah ditentukan. Kalau misalkan kita belum lulus, biasanya kan ada ujian susulannya itu di tahun selanjutnya, dan itu tuh biasa kalau setahu saya sih dia nggak di cover oleh oleh ini ya oleh beasiswa, tapi kita cuman ikut ujiannya aja, kuliahnya nggak usah. Jadi ujiannya ujian ulang. Tapi nanti bisa dikonsultasikan lagi sih ke PKR untuk lebih jelasnya. Tapi waktu di Vepu tuh seperti itu. Jadi kalau kita ada Oke. yang nggak lulus atau masa kuliah, kita bisa ngulang di tahun berikutnya. Cuman ya itu berarti nggak ada lagi beasiswanya. Oke Mbak, jadi bisa ngulang intinya ya. Dan kalaupun diputus itu kemungkinan bisa dikeluarin juga dari kampusnya. Waduh, waduh serem juga ya. Mm-mm. Oke, masuk ke pertanyaan kedua dari Dika Ayu.
kuliah dulu ada konflik dengan teman-teman di Vladivostok kah? Jika ada, bagaimana cara menghadapi konflik tersebut? Bagaimana, Kak? Kalau konflik ada aja sih ya, kita dimanapun juga pasti pernah nemuin konflik sama teman lah, sama saudara juga. Cara menanggulangi konflik tersebut tuh sebenarnya tuh kita harus bisa komunikasi dengan baik sih sama dia. Harus bicara kenapa, apa yang salah, harus inilah, jangan baper-baperan, diomongin aja apa masalahnya sehingga kan bisa jelas. Kalau kita tahu masalahnya kan kita bisa memperbaiki diri. Berarti kalau ada yang salah dengan kita perbaiki diri, atau ada yang salah dengan situasinya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki situasi tersebut. Intinya sih komunikasinya harus dijaga sih. Kalau tiba-tiba kita komunikasinya jelek terus diputus, itu yang susah untuk baikan lagi biasanya gitu. Komunikasi penting berarti ya Mbak ya. Komunikasi penting. Iya, komunikasi penting. Penting banget. Oke, makasih Mbak. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Christian. Apakah ijazah di Rusia sudah masuk dalam sertifikasi dikti, dengan kata lain sudah diakui di Indonesia, atau perlu lagi ada penyesuaian ijazah? Kalau untuk biaya tesisnya Kakak habisnya biaya berapa ya? Nah, untuk ijazah Rusia itu kita harus menyetarakan lagi di dikti. Jadi ada prosesnya, kita masukin, ada syarat-syaratnya bisa dilihat di dikti untuk lebih jelasnya. Nanti kita submit ke dikti, terus nunggu berapa lama nanti keluar surat penyetaraan ijazahnya. Dan juga kan IPK-nya beda ya, IPK-nya juga disetarain juga di dikti sama. Jadi kalian bisa langsung pas kalian udah lulus tuh bisa langsung masukin ke dikti untuk penyetaraan ijazah dan konferensi IPK. Nah, untuk apa tadi tuh tesis itu beda-beda sih. Kalau tesis tergantung objek kajian kalian tuh seperti apa, karena kalau saya tuh sebenarnya lebih banyak tuh nyari responden secara online sehingga nggak banyak ngeluarin biaya sih, jadi saya minta tolong secara online lah gitu, jadi nggak begitu banyak ngabisin biaya. Tapi kalau misalkan biasanya kalau anak teknik, sains itu kan pasti biasanya kan ada praktek lab atau apa, itu biasanya lebih banyak sih ngabisin biaya. Online itu maksudnya gimana tuh Mbak? Bisa jelasin? Jadi kan saya bikin kuesionernya online, disebarin ke responden-responden, jadi nggak begitu banyak ngeluarin biayanya gitu. Oh begitu Mbak. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Yusuf Dharma. Mbak, saat pertama masuk kuliah di sana, secara Mbak masih belum bisa berbahasa Rusia. Gimana tuh Mbak? Iya, waktu itu ada kan di kampus itu international office. Jadi saya lebih banyak ke international office. Kalaupun mau ke kampus tuh minta tolong didampingi international office, atau enggak saya minta tolong temen yang udah ada di sana, yang udah bisa bahasa Rusia untuk nemenin, untuk ngurus-ngurus eh, dokumen-dokumennya itu semuanya. Terus alhamdulillah waktu saya ke sana pertama kali itu banyak yang bantu banget untuk ngurusin dokumen-dokumen tersebut. Jadi meskipun belum bisa bahasa Rusia tuh ada yang bantu gitu, alhamdulillahnya. Biasanya Wah, alhamdulillah ya Mbak. mahasiswa Rusia itu pada ini kok baik-baik mau bantuin. Intinya cari teman banyak-banyak ya Mbak, biar banyak yang bantuin gitu ya. Mm-mm. Iya, biar Pasti. banyak yang bantuin. Terus pertanyaan selanjutnya dari Christian lagi, kalau boleh tahu dapat berapa ya Mbak uang saku per bulan? Kalau waktu beasiswa waktu S2, kalau S2 itu tuh bisa dapat dua beasiswa. Yang pertama kan dari beasiswa pemerintah Rusia itu untuk biaya kuliah, dan ada kasih uang saku. Itu uang sakunya itu tergantung dari IPK-nya. Kalau IPK-nya bagus bisa dapat full, itu sekitar dulu tuh berapa ya? Nggak banyak, 5.000 berapa gitu ya. Dikit kalau Peputu, karena kalau di tempat lain tuh saya dengar sih ada yang lebih banyak. Jadi beda-beda setiap kampus tuh dapatnya. Kalau misalkan IPK-nya turun, dapatnya juga turun gitu. Jadi itu tergantung dari hasil IPK kalian. Eh,
pas tiap semester tuh jadi beda-beda. Nah, kalau S2 kalian juga bisa ngajuin beasiswa LPDP, top up LPDP kalau dulu. Kalau saya, kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih bisa ngajuin top up LPDP atau enggak. Kalau dulu saya bisa ngajuin top up LPDP, jadi dikasih sebulan tuh $300 aja sih, nggak banyak sih. Tapi cukup lah untuk hidup. Wah, berarti Mbak pernah daftar LPDP ya? Keren, Untuk keren, biaya keren. untuk top up-nya. Itu proses pengajuannya gimana ya, Mbak? Tapi LPDP Jadi itu nggak. cuma untuk S2, S3 aja kan? Iya, S2, S3 aja LPDP itu. Dan itu tuh jadi kita tuh tes 2 kali. Yang pertama kan tes Mm-mm. untuk beasiswa Rusianya. Kalau udah lolos, kita baru ngajuin top up. Dan itu prosesnya agak lama sih. Waktu itu saya juga setahun, setahun masih pakai biaya pribadi. Terus tahun berikutnya baru dikasih top up LPDP-nya itu. Nah, sebenarnya tuh kalian bisa juga langsung untuk daftar beasiswa LPDP ke Rusia kalau mau, itu langsung udah full cover oleh LPDP. Cuman masalahnya itu eh, Rusia kan, kalau kita mengambil bahasa Rusia harus punya sertifikat bahasanya kan dari Rusia itu yang jadi masalah, karena kan berarti kalau gitu kita harus harus ngeluarin uang dulu untuk belajar bahasanya di Rusia langsung, baru bisa ngajuin beasiswa LPDP-nya gitu. Jadi saya pakainya yang top up waktu itu. Jadi Oh, begitu, daftar Mbak. 2 kali. Mbak, aku mau Jadi gimana, daftarnya Mbak? 2 kali. Jadi daftar top up lagi kan, sesuai dengan syarat-syarat yang LPDP itu sama sih. Syarat-syaratnya seperti itu kita Hmm. kirimin. Tapi nggak semuanya. Jadi satu angkatan tuh kan banyak kan yang ambil S2 tuh, tapi nggak semuanya dapat juga. Jadi itu tergantung tergantung Hmm. dari dokumen kalian juga sih. Tergantung nasib ya, Mbak. Tergantung nasib. Dia ada beberapa juga dari angkatan saya tuh nggak dapet juga ada. Oh gitu, Mbak. Terus aku mau nanya dong, Mbak, masalah tentang uang dari beasiswa gitu, misalkan dari PKR nih, Mbak. Pernah dapat nggak sih, Mbak, Hmm. uang bonus gitu per tahun, misalkan uang bonus akhir tahun gitu? Pernah nggak, Mbak? Nah, waktu zaman saya sih nggak ada, tapi waktu itu katanya tuh yang kakak tingkat pernah ada, dan yang di universitas lain saya dengar juga ada yang dapat. Jadi itu tuh beda-beda tiap kampus. Tapi waktu itu saya nggak Hmm. dapet. Mm-mm. Jadi itu tergantung Wah, sayang kampusnya. banget ya, Mbak. Mm-mm. Hmm. Ya, saya juga teman-teman saya pada dapat, saya enggak, sedih ya. Iya, Bonus akhir makanya tahun, kan. curhat-curhat. Mm-mm. Emang Ada yang sakit, Mbak, dapat, ada sakit. yang enggak. Curhat. Curhat dong, Oke. Mang. Pertanyaan selanjutnya dari Indrayanto Syafii. Jurusan apa, Mbak, dan tahun berapa lulusnya? Saya ngambil jurusan Project Management, lulusnya tahun 2017. Udah 2 tahun yang lalu. Mm-mm. Begitu. Mm-mm. Oke. Oke, Mbak. Pertanyaannya udah selesai. Udah semua Oke. dijawab. BTW makasih banyak, Mbak, udah meluangkan waktunya menonton live berpartisipasi dalam live kita kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terus teman-teman semua makasih banyak yang udah nonton, yang udah meluangkan waktunya menonton Sapa Alumni kali ini. Ya, terima kasih semuanya. Oke, bisa kami tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rebana, Didi, teman-teman semua. Makasih banyak. Sekarang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.